Bab 4. Lebah-lebah menari, melalui negosiasi antara kedua belah pihak. Selain kondisi pengaturan pekerjaan Su Chunliang, rumah sakit Changxing sekali lagi mengganti rugi 6 juta yuan untuk pembebasan lahan, dan masalah pembebasan lahan akhirnya terselesaikan dengan memuaskan. Pria tua itu membeli sebuah toko di sisi lain sungai dengan harga lebih dari 4 juta yuan. Nama cucunya tertulis dalam kontrak pembelian. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghemat banyak biaya transfer selama 100 tahun ke depan. Su Changshan memiliki banyak keturunan, tetapi cucunya ini tetap menjadi favoritnya, bukan hanya karena dia membesarkannya sendiri, tetapi juga karena dia merasa bahwa anak ini memiliki kehidupan yang sulit. Dan ayahnya tidak mencintai ibunya, tentu saja, dia juga meminta pendapat kedua putrinya sebelumnya, dan keduanya setuju. Mengenai putranya, Su Jiasuan, tentu saja dia tidak akan memiliki pendapat apapun. Tata letak toko ini mirip dengan sebelumnya, dengan 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk bisnis, lantai kedua untuk tempat tinggal, dan ada halaman kecil seluas lebih dari 20 meter persegi di belakang, di mana Anda bisa menanam bunga dan rumput, dan menyimpan sisanya untuk cucunya. Su Changshan tidak kekurangan uang. Dia telah mengumpulkan banyak kekayaan sejak dia berpraktik sebagai dokter sepanjang hidupnya. Kondisi ketiga anaknya semuanya baik, dan biaya hidup yang dikirimkan kepadanya setiap tahun paling tidak lebih dari 200.000 yuan. Mengenai membeli rumah untuk Su Chunliang, dia sama sekali tidak perlu khawatir. Su Jiasuan berkata bahwa jika anaknya bersedia tinggal di luar negeri, dia akan mengatur semuanya. Jika dia bersikeras tinggal di Cina, dia mampu membeli rumah di kota manapun. Setelah dekorasi sederhana pada fasad baru, prosedur pemindahan dimulai. Rumah sakit Changxing siap untuk memulai konstruksi, dan Su Changshan juga mengikuti janjinya. Yang paling berharga bagi pria tua ini adalah papan nama Hui Chunhol, jadi dia membawa papan nama itu sendiri. Su Chunliang mengatakan kepada kakeknya bahwa dia tidak perlu pergi bolak-balik, dan memintanya untuk mengurus pemindahan di sini, dan dia bisa pergi ke sana dan menunggu tanda terima dan inventaris. Mereka telah memindahkan bahan obat yang berharga sebelumnya. Tugas utama pemindahan hari ini adalah perabot dan buku. Beruntung, bukunya terbuat dari kayu padat dan sangat berat. Mengambil lemari obat sebagai contoh, diperlukan 4 pekerja dewasa untuk memindahkan 1 lemari obat. Tugas Su Chunliang adalah mengawasi dan mengingatkan pekerja agar tidak menabrak perabot. Ketika semuanya berjalan dengan semangat, Lucky datang. Dia libur hari ini dan datang ke sini untuk membeli beberapa plester untuk ibunya. Dia kebetulan sedang pindah ke Hui Chuntang. Su Chunliang tahu apa yang dia cari, dan memintanya untuk datang ke lokasi baru untuk membelinya suatu hari nanti. Dia terlalu sibuk hari ini untuk menyambutnya. Lucky tidak pergi juga, dia mengambil inisiatif untuk tinggal dan membantu. Hui Chunhol masih memiliki banyak botol dan kaleng yang rapuh, dan barang-barang ini harus dimasukkan ke dalam kotak dan dibawa. Lucky melihat bahwa Su Chunliang juga tidak punya banyak teman. Biasanya, dalam hal seperti ini, tidak ada yang perlu mengajak 3 atau 5 teman datang untuk membantu. Pekerjaan Lucky menentukan bahwa dia memiliki rasa keamanan yang lebih kuat daripada orang biasa. Dia mengingatkan pekerja pemindahan untuk memperhatikan keamanan. Baginya, tidak masalah jika sesuatu rusak, tetapi tidak baik jika seseorang terluka. Meskipun sudah diingatkan berkali-kali, kecelakaan terjadi mendekati akhir pemindahan. Ketika beberapa pekerja sedang memindahkan rak buku dari lantai atas, mereka tanpa sengaja tergelincir, dan seseorang di bawahnya berguling turun tangga. Tinggal di atas rak buku, atau akhirnya akan lebih buruk lagi. Ketika Su Chunliang mendengar jeritan dan tiba, para pekerja perusahaan pemindahan sudah mengangkat rak buku sekuat tenaga mereka. Pekerja yang tergelincir di tangga tergeletak di tanah dan berteriak keras-keras. Ketika dia jatuh, lengan kanannya menghantam tanah terlebih dahulu, menyebabkan sendi siku lepas. Lengan itu telah terdeformasi, dan siku menonjol ke dalam, yang merupakan dislokasi lateral yang khas. Ketua melihat adegan di depannya dan berteriak keras, "Cepat ke rumah sakit, cepat!" Setelah berbicara, dia berkata kepada Su Chunliang, "Berikan saya 5.000 yuan dulu." Su Chunliang terkejut sejenak, "Jangan bengong, ada yang terluka di rumahmu, kamu harus bertanggung jawab untuk membawanya berobat." Alasannya tampaknya sama, tetapi sikap yang agresif membuat orang merasa tidak nyaman, tidak punya uang. Su Chunliang berkata jujur, sebuah kelompok orang dari perusahaan pemindahan membulatkan mata mereka dan mengepung Su Chunliang dengan agresif.
Apa maksudmu? Masih ingin mengakuinya? Pada akhirnya, Lucky telah berpengalaman dalam masyarakat selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Dia dengan cepat melangkah maju untuk memisahkan mereka. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang ingin dia terluka. Dia seharusnya dikirim ke rumah sakit dulu. Mengenai siapa yang bertanggung jawab, kita akan berbicara tentang itu nanti. Uang yang seharusnya diambil tidak ada yang kurang sedikit pun. Untuk hal-hal seperti ini, biasanya kontrak ditandatangani sebelumnya untuk mengklarifikasi tanggung jawab. Bagaimanapun, benturan dan guncangan tidak dapat dihindari selama proses pemindahan, dan cedera juga umum terjadi. Pelanggan yang bijaksana akan menjelaskan sebelumnya bahwa perusahaan pemindahan tempat si pekerja bekerja harus bertanggung jawab atas cedera yang dialami oleh karyawan perusahaan pemindahan selama pemindahan. Dia meminta Su Chunliang uang ketika datang, tetapi pihak lain terlalu jauh. Ketua tidak berbelas kasihan mengatakan, berhenti bicara denganku, dan ambil uangnya untuk berobat dulu. Kamu tidak punya uang, teleponlah kepada kakek Su, jaga mulutmu dengan baik. Su Chunliang, yang tampak lemah di permukaan, tidak mundur. Ketua menunjuk ke hidung Su Chunliang, kamu menyakitiku, tidak apa-apa. Lucky khawatir Su Chunliang akan menderita, dan hendak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang polisi untuk menakuti kelompok pekerja yang emosional, ketika dia mendengar teriakan ketua. Tetapi Su Chunliang meraih jari telunjuknya yang terulur dan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Ketua itu berlutut dengan bunyi plop, memukul kamu dengan tamparan besar. Jeb, plak, sebenarnya Su Chunliang menamparnya, tamparan itu keras dan nyaring, tidak terlalu sakit, dan sangat menghina. Itu sudah menunjukkan belas kasih. Jika dia tidak mati di masa lalu, dia pasti sudah kehilangan setengah hidupnya. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kelompok pekerja dari perusahaan pemindahan melihat ketua yang ditahan oleh Su Chunliang, dan bahkan menamparnya di depan umum. Mereka tidak bisa menahan kemarahannya dan bergerak maju dengan mata melotot, menggertak gigi seolah-olah mereka ingin merobeknya. Lucky berkata dengan keras, jangan bergerak, aku seorang polisi. Su Chunliang tersenyum sinis dan berkata, tunjukkan padaku satu, dan aku akan mengirimkan kalian semua ke rumah sakit. Dengan sedikit usaha pada tangannya, ketua berteriak seperti babi yang akan dibunuh. Lucky melihat anak ini dengan kagum. Dia pikir dia adalah domba kecil yang lemah dan penakut. Sejak Su Chunliang menembak ular itu kesan padanya mulai berubah. Sekarang dia melihatnya beraksi dengan mata sendiri. Bahkan jika dia terlatih dengan baik, dia mungkin tidak bisa dengan mudah mengendalikan kelima ketua yang besar dan kasar ini. Teringat akan adegan saat dia tanpa senjata di jembatan perdamaian saat itu, anak ini hanya lemah di permukaan, tetapi sebenarnya dia memiliki latihan keluarga, menghadapi sekelompok pria kuat yang tinggi dan gemuk. Su Chunliang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan bertindak tegas. Dia pertama-tama mengendalikan pemimpin, yang sepenuhnya menunjukkan kualitas psikologis yang baik. Bagaimana mungkin orang seperti ini bunuh diri? Yang paling penting bagi Lucky saat ini adalah mencegah situasi semakin memburuk. Dia memberi nasihat kepada Su Chunliang, jangan terburu-buru, lepaskannya dulu. Selama periode waktu ini, Su Chunliang sudah memahami hukum-hukum di dunia ini, dan bukan lagi era ketidaktaatan dan pembunuhan dalam setiap kesempatan. Jadi dia melepaskan jari ketua itu, ketua mendapatkan kebebasannya kembali, mengingat bahwa dia baru saja ditampar di depan umum, dia tidak bisa tidak marah karena malu, berbalik, mengambil bangku, dan berlari ke atas untuk berkelahi dengan Su Chunliang sambil meraung. Lucky menghentikannya tepat waktu dan berkata dengan tegas, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin masuk penjara? Letakkan segera. Ketua menjadi kewalahan oleh aura Lucky, dan perlahan meletakkan bangku yang diangkatnya. Masih merasa tidak puas? Kamu tunggu aku. Su Chunliang sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia mendekati pekerja yang terluka, meraih lengan kanannya. Pekerja yang terluka berteriak seperti babi. Sekelompok pekerja berpikir bahwa Su Chunliang tidak baik untuk temannya, dan berteriak mengelilingi lagi. Lucky tidak tahu apa yang diinginkan Su Chunliang. Melihat suasana yang baru saja mereda menjadi tegang lagi dalam sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk menangis diam-diam. Anak ini benar-benar membuat khawatir. Su Chunliang meraih lengan lawannya dengan satu tangan dan pergelangan tangannya dengan tangan lain, dan mengirimnya berputar. Hanya terdengar bunyi klik, dan dia berhasil memulihkan sendi siku yang terdislokasi. Meskipun semua orang adalah orang awam, melihat lengan pria yang terluka yang terdeformasi kembali normal,
Semua orang sekarang mengerti bahwa Su Chunliang tidak berniat melukai pria yang terluka, tetapi membantunya sembuh. Su Chunliang berkata kepada pekerja yang terluka, "Coba bergeraklah dan lihat." Setelah sendi dipulihkan, rasa sakit segera berhenti. Pekerja itu menggerakkan siku dengan hati-hati, memastikan bahwa sendinya telah dipulihkan dan itu sama seperti biasanya. Dia berkata dengan senang, "Baiklah, rasa sakitnya hilang." Lucky diam-diam merasa lega. Di bawah reputasi Hui Chuntang, tidak ada orang yang tidak berharga. Tampaknya Su Chunliang telah mewarisi banyak pendidikan keluarga. Dan dia tidak terkejut. Bagaimanapun, tidak ada yang tidak tahu di Dongzhou bahwa Hui Chuntang terkenal dalam mengobati cedera tulang. Ini hanya metode paling sederhana. Sebagai pemilik muda Hui Chuntang, wajar bagi Su Chunliang untuk mengetahui beberapa keterampilan medis. Lucky berkata, "Tidak apa-apa." Ketua bersikeras pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Rumah sakit mengatakan tidak ada masalah, jadi dia harus meminta Hui Chuntang untuk membayar biaya pemeriksaan. Su Changshan buru-buru datang ketika dia mendengar kabar tersebut. Dengan sikap menenangkan masalah, dia membayar pekerja untuk pergi ke rumah sakit Changxing untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sendi siku kanan orang yang terluka berhasil dipulihkan. Kecuali beberapa goresan kulit, menurut prosedur normal, jika pelanggan dan perusahaan pemindahan harus menandatangani kontrak, jika karyawan terluka karena berat dan volume barang pelanggan, perusahaan pemindahan harus bertanggung jawab. Cedera akibat kualitas barang yang dipindahkan oleh pelanggan dapat dinegosiasikan, dan baik perusahaan pemindahan maupun pelanggan perlu bertanggung jawab atas biaya medis. Kecelakaan ini tidak ada hubungannya dengan Hui Chuntang, tetapi si tua lengah dan tidak menandatangani kontrak resmi, sehingga perusahaan pemindahan memanfaatkan celah tersebut. Satu hal lebih buruk daripada tidak ada. Selain biaya pemeriksaan, Su Changshan memberikan tambahan 1.000 yuan untuk biaya nutrisi. Si tua juga sangat kesal ketika menghadapi hal yang buruk seperti ini. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa mereka bisa terus membantunya memindahkan barang-barang, si tua menolak untuk menggunakan orang-orang ini lagi. Biaya pemindahan dibayar sesuai yang dijanjikan, dan 1.000 yuan lainnya dipesan dan diserahkan kepada ketua, memberitahu mereka untuk segera pergi. Kelompok orang dari perusahaan pemindahan pergi dengan puas. Dan Su Chunliang mengikuti mereka ke pintu. Lucky khawatir dia akan merasa kesal dan akan terjadi konflik lagi. Jadi dia dengan cepat mengikutinya keluar, menepuk bahu Su Chunliang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa," mengantarkan mereka pergi. Mendengar apa yang dia katakan, ketua berbalik dan memberinya pandangan tajam. Masih mengingat tamparan yang dia berikan padanya, Su Chunliang berkata, "Selamat jalan dengan baik. Bagaimana kamu berencana menghabiskan uang itu, ketua?" Membantah, "Aku bisa menghabiskannya apapun yang aku mau. Apakah kamu pikir apa-apa? Sepertinya aku belum memikirkannya. Biarkan aku memberi saran. Hematlah untuk membeli obat." Lucky menemukan bahwa anak ini sebenarnya adalah seorang yang tahu kapan harus berbicara, jadi dia dengan cepat menyelesaikan masalah dan berkata, "Lupakanlah, lupakanlah. Kalian semua juga menerima uang, jadi cepatlah dan pergi." Ada suara berdengung di telinganya. Lucky melihat dengan seksama, tetapi itu adalah tawon yang terbang. Dia pikir itu hanya kebetulan, tetapi suara berdengung tidak berakhir, dan beberapa orang mendengar suara itu dan menengadah. Ada sarang tawon di bawah atap Hui Chun Hall, dan sayap tawon sedang terbang. Cahaya emas berkilau di bawah sinar matahari. Tiba-tiba ketua merasa agak tidak tenang karena dia melihat tawon-tawon terbang ke arahnya. "Cepat! Masuk ke dalam mobil." Beberapa orang bergegas ke mobil, tetapi sebelum mereka sampai ke mobil, ratusan tawon mengerumuni dan melancarkan serangan merata pada mereka. Bab 5. Sebelum melapor, Lucky juga kaget. Dia buru-buru menuju Hui Chun Hall. "Tawon tidak peduli apa identitasmu." Ketika dia masuk ke Hui Chun Hall, dia menemukan Su Chunliang masih berdiri di pintu. Pria ini melihat adegan kacau di depannya dengan puas, dan berkata dengan lembut, "Aku sudah bilang agar kamu menyimpannya untuk membeli obat." "Kakak Lu, panggil 120 untuk mereka." Suara tua terdengar, "Jangan repot-repot begitu. Kami mengobati racun tawon di Dongzhou. Hui Chuntang kami adalah yang kedua. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama." Su Changshan datang ke pintu perlahan. Menurut pandangannya, kelompok orang ini tidak senang dengan pembalasan, tetapi dia tidak mengharapkan mereka datang begitu cepat.
Sarang tawon di bawah atap telah ada selama beberapa tahun, dan kadang-kadang ada insiden tawon menyengat orang. Tetapi ini pertama kalinya sarang tawon meluncurkan serangan besar-besaran seperti hari ini. Si kakek memiliki tangan yang baik dan hati yang baik. Meskipun para pekerja pemindahan baru saja menamparnya, mereka tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Mereka mengambil dupa khusus yang dibuat oleh Hui Chunhol dan menyalakannya, dan membagikannya kepada Su Chunliang dan Luqi, dan meminta mereka untuk membantu menjauhkan kelompok lebah tersebut. Luqi dengan berani mengikuti kakek dan cucu untuk menjauhkan kelompok lebah yang berdansa liar di depan mereka. Sebelum mereka mendekat, kelompok lebah tersebar dan melarikan diri, dan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Luqi berpikir bahwa dupa itu telah berperan, tetapi Su Changshan menyadari bahwa aktivitas kelompok lebah agak tidak biasa. Ada banyak orang yang lewat di depan pintu, tetapi sasaran kelompok lebah hanya 6 orang dari perusahaan pemindahan, dan tidak mempengaruhi orang lain. Ini agak aneh, apakah benar-benar tidak senang dengan pembalasan hukum alam? Beberapa orang dalam perusahaan pemindahan telah disengat seperti babi oleh tawon, dan ketua adalah yang paling serius. Dapat dikatakan bahwa 50% kekuatan tembakan koloni lebah terkonsentrasi padanya, dan 5 orang lainnya berbagi separuh sisanya. Kepala pekerja itu sebesar kepala babi, dan matanya bengkak menjadi garis, membuatnya tidak bisa melihat. Su Changshan meminta Su Chunliang dan Luqi untuk membantu 6 yang terluka masuk ke Hui Chunhol. Mulut ketua juga bengkak, dan dia berkata dengan logat, "Aku akan pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk balas dendam." Su Chunliang berkata, "Tidak peduli apakah kamu ingin pergi atau tidak, kakek. Beri perawatan pada orang lain dulu." Banyak penonton datang masuk, berbicara, dan banyak dari mereka tertawa kepada ketua. Siapa di daerah ini yang tidak tahu tentang keterampilan medis kakek Su? Jadi dia melihat dari kejauhan. Otak ketua sepertinya ditusuk oleh tawon. Langkah pertama dalam menangani sengatan lebah adalah meremas luka, membuang sebagian jarum lebah yang patah dan racun yang tertinggal di luka, dan mengurangi kerusakan pada jaringan. Su Changshan memasang kacamata dan mengambil penjepit khusus, siap memulai perawatan. Su Chunliang berkata, "Kakek, jangan khawatir. Mereka belum membayar uang." Beberapa pekerja yang disengat merasa gatal dan nyeri. Sekarang mereka hanya ingin segera menghilangkan rasa sakit. Mereka tidak peduli dengan uang, sebanyak yang kamu mau, kami tidak akan mengecewakan utang kami. Su Chunliang memukul ketua di bahu, "Di mana uangnya?" Ketua juga seorang orang yang masuk akal, jadi dia dengan cepat mengeluarkan uang yang baru saja dia curi dari kakek, dan mengembalikan biaya nutrisi 1000 yuan yang utuh. Su Chunliang dengan enggan berkata, "Sedikit kurang, ketua hanya bisa mengembalikan biaya pemindahan kepadanya." Itu baik, dia tidak mendapatkan uang sama sekali, dan dia penuh dengan uang. Su Changshan sudah mulai perawatan, menggunakan penjepit untuk mengeluarkan beberapa jarum lebah yang tertinggal di luka satu persatu, sambil meremas racun. Su Chunliang menyaksikan dari samping. Pada akhirnya, si kakek menua, tangannya sedikit gemetar selama operasi, dan matanya tidak begitu baik, jadi memakan banyak waktu, dan dia tidak mengambil inisiatif. Perawatan racun lebah semacam ini sangat sederhana. Pada masa lalu, dia menggunakan telapak tangannya untuk menempel pada luka, dan menghisap keluar jarum beracun dan racun dengan kekuatan menyerap bintang, yang 100 kali lebih efisien daripada kakeknya. Tetapi sekarang, dia hampir kehilangan seluruh kekuatan internalnya. Dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan menyerap bintang dengan bebas. Selama periode waktu ini, Su Chunliang banyak membaca koleksi buku Hui Chuntang dan mempelajari beberapa resep rahasia leluhur. Menurut pandangannya, resep rahasia ini sangat umum, tetapi dalam zaman modern ketika pengobatan tradisional Tiongkok hampir punah, mereka sudah dianggap berharga. Jika tidak, nama Hui Chuntang tidak akan begitu terkenal, dan kakek tidak akan dianugerahi gelar pewaris warisan budaya tak berwujud. Dibutuhkan 2 jam bagi Su Changshan untuk mengeluarkan jarum beracun dari beberapa orang. Su Chunliang mencuci area yang terkena pada para korban berulang kali dengan saline normal dan hidrogen peroksida sesuai petunjuknya. Setelah perawatan debridemen, oleskan bubuk obat ular rahasia eksklusif Hui Chuntang pada mereka. Bahan utamanya adalah ais cin, kulit katak, lipan, dan rumput kawat. Ini yang paling efektif dalam mengobati gigitan ular. Setelah menyemprotkan bubuk, efeknya langsung terasa. Area yang terkena beberapa orang berhenti gatal seketika, dan beberapa orang dengan gejala ringan bisa bergerak bebas. Wajah ketua yang paling disengat mulai mengurangi pembengkakan.
Meskipun dia masih terlihat seperti kepala babi, setidaknya matanya yang retak bisa melihat hal-hal. Lucky juga tidak diam, dia menelepon 119 dan meminta rekan-rekan dari Brigade Pemadam Kebakaran untuk menghilangkan sarang tawon, karena pada akhirnya akan menjadi bahaya tersembunyi. Setelah merawat 6 pasien satu persatu, Tuan Su tidak meminta lebih banyak uang, dan meminta beberapa orang dari perusahaan pemindahan untuk pulang dan istirahat. Meskipun beberapa orang menemukan nurani mereka dan ingin membantu Hui Chuntang memindahkan barang-barang yang lain, mereka ditolak oleh kakek. Lucky membantu menghubungi perusahaan pemindahan lain, dan bersama dengan Su Chunliang memindahkan barang-barang yang tersisa ke lokasi baru. Setelah semuanya selesai, Lucky mengangkat masalah membeli obat. Si kakek memberikan plester itu padanya dan bersikeras menolak untuk menerima uang. Lucky tidak punya pilihan selain diam-diam meninggalkan 300 yuan, dan mengirim pesan kepada Su Chunliang setelah pergi. Setelah mengembalikan patung dewa ke tempatnya dan memberikan dupa kepada leluhur, Su Changshan duduk di kursi berbaring. Menatap papan tanda Hui Chuntang dengan tatapan kosong, Su Chunliang menuangkan secangkir teh baginya. "Kakek, bisakah kamu memilih tempat di mana aku bisa menggantung?" Papan tanda, tidak terburu-buru. Si kakek meminum tegukan teh dan memikirkannya sendiri. Dia sudah tua, bahkan jika papan tanda Hui Chuntang dipasang kali ini, dia tidak tahu berapa lama akan bertahan. Cucunya sudah memiliki pekerjaan sekarang, tetapi dia tidak berniat untuk mengambil inisiatif untuk belajar pengobatan. Dengan bayangan dirinya melemparkan dirinya ke sungai sebelumnya, dia tidak berani memaksanya. Untungnya, setelah insiden itu, anak itu jelas lebih ceria, dan dia seharusnya gagal ujian masuk perguruan tinggi. Keluar dari bayang-bayang, telepon genggam Su Chunliang berdering, dan panggilan datang dari Departemen Personalia Rumah Sakit Changsing, memberitahu dia untuk melapor ke rumah sakit pada hari Senin mendatang. Su Chunliang menutup telepon dan memberitahu kakeknya tentang kabar baik itu. Si kakek akhirnya merasa lega. Apapun itu, dia akhirnya mendapat pekerjaannya. Menurut Gao Xinhua, ada juga rangkaian penghinaan di rumah sakit. Klinik meremehkan keterampilan medis meremehkan administrasi, dan administrasi meremehkan logistik. Setelah anak ini benar-benar bekerja, dia melihat kesenjangan dan merasa ketidaksetaraan. Dia tiba-tiba tersadar dan menjadi berani setelah menyadari rasa malunya. Dalam periode terbaru ini, Su Changshan mulai merangkum pengalamannya dalam berpraktik kedokteran sepanjang hidupnya. Dia jarang berusia 70-an, dan sudah waktunya untuk memikirkan urusan masa depannya. Berpikir bahwa dia masih tidak bingung, pertama-tama dicatat dalam tulisan dan ditinggalkan untuk cucunya nanti. Ini juga cara untuk mewariskan obor. Su Changshan memiliki hati tambahan, mengajukan alasan bahwa dia sudah tua dan kabur, dan meminta cucunya untuk membantu menulis ulang draft dalam huruf kecil. Meskipun Su Chunliang bukanlah ahli dalam belajar, dia berlatih kaligrafi di bawah bimbingan kakeknya sejak kecil, dan tulisannya cukup baik. Su Changshan ingin menggunakan metode ini untuk mempengaruhi cucunya dengan halus. Su Chunliang sangat kooperatif dalam hal ini. Setiap kali transkripsi selesai, dia akan menunjukkannya kepada kakeknya untuk direvisi, sesuai maksud Su Changshan. Dia sebenarnya ingin menemukan beberapa kesalahan dengan sengaja, menunjukkan kesalahan dan kelalaian, dan meminta cucunya untuk menyalinnya beberapa kali. Tetapi setelah membacanya dari awal hingga akhir, dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak memiliki kesalahan atau kelalaian, tetapi juga kaligrafi cucunya telah melompat maju dibandingkan dengan masa lalu. Kata-katanya sangat indah ditulis sehingga menyenangkan mata, bahkan saya sendiri tidak bisa menyamai itu. Su Changshan melihatnya dengan mata dan merasa senang di hatinya. Dia adalah sarjana nomor 1 di antara 36 baris. Meskipun cucunya tidak pandai dalam ujian, itu tidak berarti dia tidak pandai dalam aspek lain. Gao Xinhua benar, saat waktunya untuk membiarkannya pergi. Biarkan dia pergi sendiri menghadapi masyarakat. Su Chunliang dengan jelas memahami niat si kakek. Menurut pendapatnya, resep rahasia leluhurnya yang dianggap sebagai harta karun tidak layak disebutkan. Selama periode waktu ini, dia jarang keluar. Selain berlatih, Tian-Tian Treasure, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melihat buku-buku di rumah. Su Changshan memiliki banyak koleksi buku. Sebagian besar di antaranya adalah klasik kedokteran. Su Chunliang telah membacanya semua dan menemukan bahwa kemajuan pengobatan tradisional Tiongkok tidak terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir.
Buku-buku medis tradisional yang bisa dilihat di mana-mana telah dihormati sebagai 4 klasik kedokteran Tiongkok, Mai Jing, dan klasik akupuntur dan moksibusi, juga telah diwariskan sampai sekarang, tetapi kontennya tidak lengkap. Tunggu sampai curang dokter jahat benar-benar hilang. Pertumbuhan, Tian Treasure, lambat, dan dia sudah ada di dunia ini selama lebih dari sebulan tanpa menyadarinya, tetapi dia bahkan tidak dapat melakukan pengumpulan energi yang paling dasar. Untungnya, tidak banyak master di dunia ini, dan tidak ada musuh. Tidak ada krisis eksistensial yang langsung dirasakan, kemajuan lambat dari kekuatan internal seharusnya disebabkan oleh perubahan di meridian, atau mungkin terkait dengan fisiknya yang saat ini tidak cukup kuat. Su Chunliang memutuskan untuk memulai dengan pelatihan tubuh yang paling dasar. Meskipun bela diri modern sepi, peralatan pelatihannya telah meningkat berkali-kali dibandingkan dengan masa lalu, dan metode pelatihannya juga sangat ilmiah. Su Chunliang menggabungkan zaman kuno dan modern untuk merancang serangkaian metode pelatihan tubuh yang efektif. Dengan metode ilmiah dan latihan keras, tubuh kurus menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Su Changshan melihatnya, berpikir bahwa dia telah kehilangan tekanan ujian masuk perguruan tinggi. Memiliki hati yang besar dan tubuh yang gemuk, dan tidak memikirkan hal lain. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melapor untuk tugas. Kakek memberinya 10.000 yuan, yang diberikan oleh ayahnya di Amerika Utara. Su Jiasuan akan mentransfer 120.000 yuan setiap tahun sebagai biaya hidup Su Chunliang, berdasarkan konsep anak perempuan kaya yang membesarkan anak perempuan dan anak-anak miskin. Su Changshan memiliki pembatasan keuangan yang ketat di masa lalu, tetapi sekarang cucunya bekerja, pengeluaran tentu akan meningkat banyak. 10.000 itu untuk membeli pakaian dan mengganti ponselnya. Dia juga menyarankan agar Su Chunliang mempelajari SIM. Tidak ada satupun di antara para pemuda yang tidak bisa mengemudi. Sehari sebelum pendaftaran, Su Chunliang pergi ke plaza komersial terdekat, membeli 2 set pakaian, dan pergi ke aula bisnis ponsel untuk memilih ponsel. Aula bisnis ini adalah tempat di mana ular menjadi masalah pada hari itu, ketika Su Chunliang memilih ponselnya dan akan membayar tagihan. Seorang gadis berpakaian rapi datang dan berkata, "Beri dia harga pabrik." Orang yang datang adalah Yuli, menir toko khusus. Meskipun Yuli begitu ketakutan sehingga dia pingsan 2 kali ketika kecelakaan terjadi hari itu, dia masih menyimpan sebagian memori ketika dia bangun. Dia samar-samar ingat bahwa seorang pemuda akhirnya membantu mereka. Ketika Su Chunliang masuk ke toko, dia merasa familiar. Dia berani mengkonfirmasikannya setelah bertanya kepada rekan-rekannya yang hadir pada hari itu. Su Chunliang tersenyum padanya, "Terima kasih." Yuli tersenyum balik, "Saya seharusnya berterima kasih. Saya ingat Anda masuk untuk membantu pada hari itu, ini hal yang sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Yuli tidak berpikir itu adalah hal yang sepele. Sekarang dia memikirkan apa yang terjadi pada hari itu, dia masih takut. Kemudian, dia dengan sengaja berterima kasih kepada 2 polisi dan menanyakan informasi Su Chunliang, tetapi polisi tidak mengungkapkannya. Dia melakukan perbuatan baik dan pergi dengan tenang tanpa meninggalkan namanya. Yuli adalah orang yang ekstrovert. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan pahlawan, dia memiliki arogansi pahlawan. Dia memberikan diskon paling menguntungkan kepada Su Chunliang, dan memberinya sarung tangan ponsel dan film, sambil berbincang dengan Su Chunliang sambil melakukan formalitas. Ketika mendengar bahwa dia akan bekerja di rumah sakit Changsing, dia segera membuka percakapan. Rumah sakit Changsing adalah unit bisnisnya, dan nomor grup rumah sakit ditangani oleh kantor bisnis mereka. Dia bekerja di rumah sakit Changsing ada banyak kenalan. Saudara perempuannya, Yumo, adalah seorang dokter di bagian kebidanan dan ginekologi. Yuli adalah orang yang ramah, dan menawarkan untuk memperkenalkan saudarinya padanya. Menurut pendapatnya, saat seorang pemuda baru memulai karir di tempat kerja, teman lebih banyak adalah jalan yang lebih banyak. Su Chunliang sudah cerewet, dan dia dan Yuli berhubungan dengan sangat baik. Keduanya menambahkan informasi kontak satu sama lain. Yuli mengusulkan bahwa dia mengatur permainan dalam 2 hari dan mengundang 3 penyelamat nyawa untuk makan malam.